Banyak manusia terjebak dalam pola yang sama setiap tahunnya. Mereka menganggap Ramadan adalah garis start, sehingga baru bersiap saat hilal Ramadan sudah tampak. Padahal, ada satu rahasia besar yang sering terabaikan karena kelalaian kita sendiri. Sebuah gerbang ruhani yang jika tidak Anda lewati dengan benar, maka Ramadan Anda tahun ini beresiko hanya menjadi rutinitas menahan lapar dan dahaga saja. Di tahun 2026 ini, kita kembali diingatkan pada satu fase penting, bulan Sya'ban. Di video ini, kita akan membahas mengapa Sya'ban adalah bulan penyiraman takdir, bagaimana Rasulullah mempersiapkannya, hingga keistimewaan malam nisfu Sya'ban di tahun 2026. Sahabatku, saat kita mulai meninggalkan bulan Rajab di tahun 2026 ini, kita memasuki wilayah yang disebut para ulama sebagai masa transisi. Ada perumpamaan yang sangat indah dari para salaf. Rajab adalah bulan menanam benih taubat. Sya'ban adalah bulan menyirami benih tersebut dengan amal istiqomah. Dan Ramadan adalah bulan untuk memanen hasilnya. Bagi Anda yang merasa ibadahnya masih terasa kering, atau hatinya masih terasa lelah meskipun jasad rajin beramal, sangat mungkin itu karena kita melewatkan fase penyiraman ini. Di tahun 2026, pintu Sya'ban telah terbuka. Ini adalah waktu bagi kita untuk menata niat agar tidak kaget saat memasuki bulan suci nanti. Tahukah Anda bahwa Sya'ban adalah satu-satunya bulan di mana Rasulullah SAW memperbanyak puasa sunnahnya hingga hampir tidak berbuka? Ketika para sahabat bertanya, mengapa beliau begitu mengistimewakan Sya'ban? Beliau menjawab, itulah bulan yang sering dilalaikan manusia, berada di antara Rajab dan Ramadan. Itulah bulan diangkatnya amal-amal kepada Tuhan semesta alam, dan aku ingin ketika amalku diangkat, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Mari kita renungkan sejenak. Jika seorang nabi yang sudah dijamin syurga ingin catatan amalnya dilaporkan dalam kondisi terbaik, bagaimana dengan kita? Sya'ban di tahun 2026 ini adalah kesempatan kita untuk memperbaiki laporan tahunan kita di hadapan Allah. Puncak dari kemuliaan bulan ini adalah malam nisfu Sya'ban. Para ulama menyebutnya sebagai Lailatul Bara'ah atau malam pembebasan. Allah memandang seluruh makhluknya dengan kasih sayang dan mengampuni dosa-dosa hambanya, kecuali dua golongan, orang yang menyekutukan Allah dan orang yang hatinya dipenuhi dendam serta permusuhan. Jadi, sebelum malam agung itu tiba di tahun ini, mari kita lunakkan hati, buang rasa benci, dan maafkan sesama, agar kita layak menerima curahan rahmat-Nya. Ada sebuah kisah tentang seorang hamba yang sangat taat. Sebut saja namanya Pak Ahmad. Pak Ahmad adalah orang yang rajin berjamaah, dahinya basah oleh sujud, dan lisannya tak putus berzikir. Namun, selama bertahun-tahun ia merasa hidupnya seolah stuck atau tertahan. Doa-doanya terasa berhenti di langit-langit rumahnya, rezekinya terasa sempit, dan hatinya selalu merasa gelisah meski ia rajin ibadah. Suatu hari menjelang malam nisfu Sya'ban, ia mendengarkan seorang ulama berkata, "Sesungguhnya Allah memandang hambanya di malam nisfu Sya'ban dan mengampuni semuanya, kecuali mereka yang di hatinya masih ada bara dendam kepada saudaranya." Seketika, Pak Ahmad teringat pada adiknya. Sudah 5 tahun mereka tidak bertegur sapa hanya karena masalah pembagian warisan yang tidak seberapa. Ego Pak Ahmad berkata, dia yang salah, dia yang harus minta maaf. Namun hatinya yang kecil berbisik, apakah egomu lebih berharga daripada ampunan Allah malam ini? Malam itu, tepat di malam nisfu Sya'ban, Pak Ahmad tidak bisa khusyuk dalam sholatnya. Bayangan wajah adiknya terus muncul. Akhirnya, dengan tangan gemetar, ia mengambil ponselnya. Ia melawan rasa malunya, ia meruntuhkan tembok kesombongannya dan mengirim pesan singkat. "Adikku, maafkan kakakmu yang keras kepala ini. Mari kita lupakan masa lalu. Aku merindukanmu." Hanya dalam hitungan menit, adiknya menelpon sambil terisak. Ternyata, sang adik pun merasakan beban yang sama selama bertahun-tahun.
Di malam yang mulia itu, dua hati yang tadinya beku mencair dalam tangis persaudaraan. Dan tahukah Anda apa keajaibannya? Setelah malam itu, Pak Ahmad merasa seolah beban berat yang selama ini menindih pundaknya hilang seketika. Hatinya menjadi sangat ringan. Tak lama kemudian, pintu-pintu rezeki yang sebelumnya tertutup mulai terbuka satu persatu dengan cara yang tak terduga. Hubungan keluarganya menjadi harmonis kembali. Pak Ahmad baru menyadari satu hal. Bukan Allah yang menutup pintu rahmatnya, tapi dendam di hatinya sendirilah yang selama ini menjadi penghalang antara dirinya dan langit. Sahabatku, jika di tahun 2026 ini Anda merasa doa Anda belum terjawab atau hidup terasa begitu sesak, coba periksa hati Anda sebelum malam nisfu Sya'ban tiba. Adakah satu nama yang masih Anda benci? Adakah satu wajah yang membuat Anda memalingkan muka? Runtuhkanlah egomu malam ini. Maafkanlah mereka bukan karena mereka benar, tapi karena Anda layak mendapatkan kedamaian dan ampunan dari Allah. Jangan biarkan satu dendam menghalangi ribuan rahmat yang ingin Allah turunkan untuk Anda di bulan Sya'ban ini. Sahabatku, Sya'ban 2026 bukan sekedar angka di kalender. Ia adalah ruang terakhir yang Allah bentangkan untuk kita sebelum tamu agung bernama Ramadan tiba. Ingatlah, siapa yang lalai menanam di bulan Rajab dan enggan menyiram di bulan Sya'ban, maka jangan berharap bisa memetik buah keajaiban di bulan Ramadan. Mari kita berdoa bersama. Allahumma barik lana fi Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban ini dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan dalam keadaan hati yang bersih dan fisik yang kuat. Jika Anda merasa pesan ini bermanfaat, silakan bagikan ke orang-orang tercinta. Mari kita jadikan kolom komentar di bawah sebagai majelis zikir. Tuliskan doa atau harapan Anda untuk Ramadan tahun ini. Semoga Allah mengabulkan niat tulus kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.